Assalamualaikum. Ada yang nanya ya, ada nggak sih Om obat anti lapar yang ampuh gitu, tapi nggak bikin gemuk? Badan saya ini bawaannya melar aja terus. Habis gimana? Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Rasanya tuh lapar melulu. Walaupun itu pertanyaan bercanda ya, atau semacam pertanyaan retoris gitu, saya terus pikir, dianya sih sebenarnya nggak terlalu ngarepin jawaban, karena mungkin dia udah nyangka bahwa jawabannya itu nggak ada. Nah, realitanya tuh ya, setelah nonton sana sini di internet, jawabannya itu ternyata ada loh, beneran. Tapi sebelum kepada jawaban, pertama catatan disclaimer dulu. Nanti gemuk di sini maksudnya yang nggak nambah-nambahin timbunan lemak gitu ya, nggak nambah-nambahin lingkar pinggang dan seterusnya. Dan bukannya artinya berat badan nggak naik. Tetap aja bobot bisa naik, tapi naiknya tuh semula kecil berubah jadi gede gitu. Gede tapi relatif langsing, nggak melar. Nah, jadi yang nambah itu kepadatan tulang dan otot. Semoga jelas nih. Nggak apa-apa kan ya kalau kayak gitu. Catatan kedua, yang dimaksud obat itu bukannya mesti berupa pil atau suplemen. Tapi artinya bisa luas, bisa pola diet, bisa pola hidup, segala macam. Ini secara intuitif bisa kita nalar loh ya sebenarnya. Coba aja kita tanyain sama anak-anak kecil yang masih polos. Untuk ngilangin lapar gimana coba caranya? Makan. Nah, banyakannya pasti jawab itu kan ya. Dan memang benar, itulah jawabannya. Cuma makan nggak sembarang makan. Pagi-pagi lapar gitu ya. Kalau makannya itu makan mie instan semangkok atau roti sebiji, apa kabar? Sejam kemudian lapar lagi. Apalagi kalau makannya sekedar kerupuk, keripik atau ya yang gitu-gitu. Bener nggak? Kalau mie instannya double gimana? Nah, kalau saya sih nggak akan habis. Tapi kalau yang double-double, itu banyak yang bisa kan ya. Ngabisin mie instan porsi double. Itu juga sama ternyata. Oke lah, mungkin nggak sejam, tapi sejam setengah atau sekitar itu. Amat bisa lapar lagi. Nah, kalau makannya salad gado-gado gimana? Porsi besar nih, gado-gado pakai lontong. Wah, nggak terlalu jauh beda sih. Tiap-tiap orang mungkin bisa variatif. Tapi ya kalau yang dibanyakin itu serat berupa sayur dan buah, itu seringkali malah selera makannya makin kencang maksimal. Nggak cocok buat yang mau nurunin timbunan lemak. Atau alternatif lain nih, demi agar badan nggak melar dan terus melar, demi agar timbunan lemak nggak bertambah dan terus bertambah, begitu lapar, tahan sekuat tenaga. Mulut kalau bisa diplester aja, ya. Atau cuma dikasih minum aja yang zero kalori. Ini ternyata juga sama. Bisa sih bisa, tapi untuk sebentar aja, nggak akan bisa lama sekali. Bagian sini mestinya kalian semua yang badannya cenderung melar udah pada tahu kali ya. Kalau intermittent fastingnya seperti itu, pada kenyataannya tidak bisa nurunin timbunan lemak besar-besaran. Kalau kelasnya extended fasting, prolonged fasting itu baru bisa. Tapi ya itu biasanya tidak terjangkau oleh yang kelasnya masih pemula, beda cerita lagi. Nah, jadi balik lagi pada inti pertanyaan tadi, apa sih obatnya untuk ngilangin lapar? Ya makan. Tapi makannya bukan asal makan, mesti dengan pengaturan tertentu. Pengaturan pertama, makannya jangan yang sifatnya kontra gitu. Jangan yang banyak gula karbo, kayak nasi, mie, roti-rotian, cemil-cemilan kayak gitu. Karena kalau banyak gula karbo, dia akan bikin spike insulin sejenak. Habis itu terus insulin crash kalau yang masih normal. Atau kalau yang resisten insulin, ya ini bakalan nggak guna. Asupannya gentayangan di aliran darah, ujungnya tetap aja. Gak lama kemudian berasa nagih gula karbo lagi, nagih pengen makan. Jangan juga asupannya yang banyak fruktosa, kayak minum-minuman manis, jus buah, atau buah-buahan segar yang manis. Kita ini manusia ya, bukan pemakan buah macam gorila atau monyet hutan. Kalau diasup yang beginian, liver kita ini akan keberatan. Dan kalaupun nantinya selera makan bisa hilang, tapi hilang selera makan itu dibarengi kerusakan liver ini astagfirullah, amit-amit jangan sampai terjadi. Jangan juga yang sekedar tinggi serat. Serat itu nggak bisa benar dicerna oleh perut kita. Tiwas menemukan perut, yaitu akan sekedar memuaskan cacing-cacing dan bakteri di tubuh kita yang ujungnya ini malah jadi booster, bikin selera makan kita menjadi-jadi dan makin sulit untuk ditahan. Yang toksik dengan sendirinya juga jangan ya. Junk food atau obat suplemen diet yang ekstrim, ini arahnya bisa kayak yang fruktosa tadi atau lebih parah dari itu. Jadi sekali lagi, aturan pertamanya itu kita mesti makan, tapi makannya jangan yang sifatnya kontra. Jadi apa dong? Yang mesti diprioritaskan untuk kita makan, lemak dan protein berkualitas. Nggak ada yang ajaib loh ini sebenarnya. Secara intuitif kita udah tahu sih. Hanya saja karena kebawa sama pola kehidupan modern pada lupa dan khilaf tuh ya. Anak-anak kos gitu mereka tahu kan ya. Kalau makan sahur sekedar mie sama telur itu nggak lama setelah matahari terbit perut udah keroncongan lagi. Makanya mereka terus tanya itu internet, Indomie telur sama daging kornet. Nyebut-nyebut merek dikit nggak apa-apa lah ya. Mohon izin nih sama yang punya merek.
itu jadi rada mendingan. Tapi karena masih ada mie tadi itu, menjelang makan siang tetap aja kerucuk-kerucuk sih biasanya kalau anak kos. Sebenarnya ya, kalau makannya itu tanpa mie, sekedar telur tok dan kornet alias minim karbo, bisa beda cerita. Tapi kalau protein lemaknya daging kalengan itu kurang bagus juga, ding. Pokoknya nangkep kan dia maksudnya. Mungkin masih ada yang pengen ngeyel nih. Loh, Om, bukannya itu sama aja? No, itu tuh beda, bro and sis. Beneran. Pada saat kita lapar, sebenarnya badan kita itu bukan minta makan asal makan loh ya. Dia itu minta makan dan mengharapkan asupan terbaik, bener nggak? Kayak ayam aja lah, atau kucing. Kalau dia ngeong-ngeong, itu bukan sekedar minta makan loh. Dia itu ngarepin yang terbaik. Coba aja kucing kalian meong-meong terus disodorin gado-gado lontong. Kalau kucingnya kucing citah gitu, kucing besar, itu gado-gadonya nggak diapa-apain, malah kalian yang diterkam tuh, saking keselnya. Terus ada yang bilang gini, kalau sekedar daging sepotong sama telur sebiji, saya belum kenyang Om, kalau belum pakai nasi atau mie. No, itu juga mitos tuh. Ini ya, kalau belum kenyang telur satu, telurnya bisa 2 kan, bisa 3, 5, atau 10, masa iya nggak kenyang juga? Atau yang dibanyakin dagingnya. Loh, bukannya kalau kebanyakan protein lemak ujungnya kita bakalan melar juga? Ini nggak persis kayak gitu secara ilmiahnya. Kalau protein lemak itu dibarengin sama nasi, atau minuman manis, atau gula karbo dalam bentuk lain, ya 100% pasti melar. Tapi kalau protein lemak tanpa gula karbo, atau gula karbonya minim, itu amat beda cerita. Kita udah sering bahas, para guru keto, guru karnivor juga udah sering bahas. Izin nih kita ringkas lagi. Kalau asupan gula karbonya minim, jebret. Dalam sekejap, si gula karbo itu bakalan hilang tuh. Kebakar jadi energi. Glukosa nggak akan ketayangan lagi berlebihan di aliran darah. Sedangkan kalau lemak protein, itu tuh lama. Nggak bisa diproses sekejap mata begitu masuk ke aliran darah. Jadi, dia akan sangat menunda lapar. Dan ujungnya, yaitu amat menghambat penimbunan lemak. Kalau mau lebih lengkapnya, bisalah disimak sharingnya guru-guru karnivor. Tapi apakah yang diajarin sama guru-guru keto dan guru-guru karnivor itu aman? Bukannya kalau makan protein lemak kebanyakan itu bahaya juga. Nah, kalau itu beda cerita lagi. Pertanyaan baru lagi. Tadi itu kan di judul kita udah kita sampaikan pertanyaannya. Ada apa enggak obat anti lapar yang ampuh yang sekaligus anti gemuk? Dan kita jawab ada, yaitu protein dan lemak yang berkualitas. Dia itu ampuh, bukannya sekedar ngilangin lapar cuma sebentar, terus lapar lagi. Dan juga kalau nggak dicampur gula karbo, dia itu nggak bikin timbunan lemak. Nah, kalau soal aman enggaknya, namanya obat kan ya, yaitu ya mesti sesuai dosis, sesuai aturan pakai, sesuai takarannya. Obat apa aja juga kan kayak gitu. Kalau aturannya diikuti, ya dia bisa aman-aman aja. Tapi kalau overdosis atau keliru-keliru makainya, kelewatan, ya tentunya bisa bahaya. Itu dulu deh ya untuk sekarang ini. Insya Allah bisa kita sambung lagi berikutnya soal keamanannya itu. Terima kasih.